Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Cerita Ibu Resti. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai masa penjajahan VOC di Nusantara. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Siapa yang masih ingat bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Nusantara? Yang masih ingat, silahkan jawab di kolom komentar ya. Belanda merupakan salah satu bangsa Eropa yang berhasil mencapai Nusantara dalam rangka mencari rempah-rempah. Pelaut pertama Belanda yang sampai ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman tiba lebih tepatnya di Banten pada tahun 1596. Ketika tiba di Banten, dia menemukan banyak sekali rempah-rempah di wilayah tersebut. Sayangnya, Cornelis de Houtman ini tidak bisa diterima dengan baik oleh para pedagang setempat karena sikap dan perilakunya yang tidak menyenangkan. Nah, berikutnya Cornelis de Houtman kembali ke Belanda dengan membawa keuntungan yang sedikit, tetapi disambut dengan sangat gembira oleh rakyat Belanda karena dianggap telah membuka jalan menuju Nusantara. Setelah itu, banyak sekali pedagang dari Belanda yang ingin juga berlayar ke Nusantara dengan harapan bisa mendapat keuntungan yang banyak. Banyaknya pedagang dari Belanda dan juga dari Eropa lainnya menimbulkan persaingan di Nusantara. Nah, persaingan yang terjadi banyak sekali menimbulkan kerugian ternyata. Persaingan ini terjadi antara bangsa Belanda dengan Spanyol, Spanyol dengan Portugis, dan seterusnya. Atau antar negara masing-masing. Kerajaan Belanda sangat memperhatikan sekali persaingan yang terjadi di antara para pedagang Belanda ini. Karena kalau dibiarkan akan membawa kerugian bagi Belanda. Karena itu, kerajaan Belanda kemudian membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC dibentuk dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dari negara lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam Perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. Untuk mempermudah VOC dalam menjalankan tugasnya di Nusantara, kerajaan Belanda kemudian memberikan hak khusus kepada VOC. Hak itu biasa disebut dengan hak oktrooi. Hak oktrooi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk kepulauan di Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Coba deh kalian perhatikan. Hak-hak istimewa atau hak oktrooi yang diberikan oleh kerajaan Belanda kepada VOC ini seperti layaknya hak-hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Sehingga VOC yang tadinya hanya sebuah kongsi dagang berubah orientasinya menjadi penjajah. Karena dia boleh melakukan peperangan, mencetak mata uang sendiri, dan lain sebagainya seperti halnya sebuah negara. Kekayaan yang melimpah di Nusantara, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas utama di Eropa pada saat itu, membuat sifat rakus dan tamaknya Belanda itu muncul. Belanda ingin menguasai seluruh wilayah di Nusantara dan melakukan praktek monopoli perdagangan. Sebetulnya, pada awalnya Belanda diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Tapi keinginan yang rakus tersebut membuat bangsa Indonesia tidak menyukai praktek perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Bangsa Indonesia sebelumnya memang terkenal dengan bangsa yang sangat ramah. Selama beratus-ratus tahun kita sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama dari Asia seperti Persia, India, Cina, yang membawa masuk kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kita berinteraksi dengan sangat baik dengan mereka.
Hanya saja ini tidak terjadi dengan Belanda, sehingga banyak terjadi perlawanan yang dilakukan di seluruh wilayah di Nusantara. Untuk materi tentang perlawanan daerah ini, kita akan membahasnya di bab berikut ya. Pada awal pembentukannya, VOC dipimpin oleh Dewan 17 atau Hierin 17 yang berkedudukan di Belanda. Tapi dalam perkembangannya, Dewan 17 ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena kendala jarak dan waktu antara Belanda dengan Nusantara. Kebayang dong ya, Dewan 17 ini harus LDR-an dengan petugas-petugas VOC yang ada di Nusantara. Otomatis, setiap ada masalah mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Karena itu, pada tahun 1610, mereka mengangkat gubernur jenderal yang menjadi perwakilan mereka di wilayah Hindia Timur. Ada yang ditempatkan di wilayah Nusantara, Tanjung Harapan, di wilayah India, dan lain sebagainya. Nanti gubernur jenderal ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas harian dan dipantau oleh Dewan India. Berikutnya kita akan membahas beberapa gubernur jenderal VOC yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Pieter Both. Pieter Both adalah gubernur jenderal VOC pertama di Nusantara. Ia memerintah mulai tahun 1610 sampai 1614. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pieter Both diantaranya, ia membangun pos perdagangan yang pertama di Banten, lalu memindahkannya ke Jayakarta. Kantor pos perdagangan di Jayakarta ini merupakan cikal bakal kota Batavia. Ia juga melebarkan sayapnya ke Maluku dengan mengadakan perjanjian dengan penguasa Maluku dan mendirikan pos perdagangan di Ambon. Gubernur jenderal berikutnya yang kita bahas adalah Jan Pieter Zoon-Koen atau biasa disingkat dengan JP Koen. JP Koen memerintah selama 2 periode, mulai dari tahun 1619 sampai 1623 dan pada tahun 1627 sampai 1629. JP Koen dikenal sebagai gubernur jenderal yang sangat kejam dan ambisius. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh JP Koen diantaranya memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta dengan cara menyerang dan membumi hanguskan Jayakarta yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Kemudian kota Jayakarta dibangun kembali menjadi kota bergaya Belanda dan dinamakan Batavia. Batavia ini diambil dari nama sebuah suku yang merupakan nenek moyang dari JP Koen, yaitu Batav. Kalau kalian jalan-jalan ke kota tua Jakarta, kalian akan melihat banyak sekali bangunan peninggalan Belanda, di antaranya yang paling ikonik adalah Museum Fathahillah. Siapa nih yang sudah pernah ke sana? Keberadaan markas besar VOC di Batavia memperkuat kedudukan VOC, sehingga usaha VOC untuk menguasai wilayah perdagangan rempah-rempah yang lebih luas di Nusantara itu semakin mudah. Posisi Batavia yang strategis merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Maluku dengan Malaka, India, dan Eropa. Ini menjadikannya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di Nusantara. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC diantaranya ada Malaka, Padang, dan juga Banten. VOC juga menguasai daerah-daerah pedalaman Banten dan Mataram yang banyak menghasilkan beras dan lada. Di wilayah timur, VOC memperkuat pengaruhnya dengan menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Makassar dan Maluku. VOC juga membangun banyak sekali kantor pos dagang yang berikutnya diperluas dengan membuat benteng pertahanan di wilayah tersebut untuk lebih memperkuat lagi monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Praktek monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu Verplichte-leverantie. Verplichte-leverantie yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Bisa kita lihat dari sistem ini sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan secara wajib hasil panen rempah-rempahnya mereka dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Mereka tidak diperkenankan untuk menjual kepada para pedagang dari negara-negara lain. Apabila ada yang berani untuk melakukan hal tersebut, maka VOC tidak segan-segan akan menangkap dan menghukum para pedagang dan petani tersebut. Yang kedua yaitu kontingenten.
Kontingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Nah, ini sangat memberatkan rakyat pribumi ya. Mereka diwajibkan untuk memberikan pajak kepada VOC atas hasil bumi yang sudah mereka dapatkan. Yang ketiga, ekstirpasi. Ekstirpasi yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar harga rempah-rempah stabil atau naik. Ini dilakukan secara sewenang-wenang. Kalian ingat ya, hukum ekonomi. Bila barang yang berada di pasaran itu melimpah, maka biasanya harga akan turun. Nah, untuk mengatasi hal ini, VOC kemudian menebang tanaman-tanaman milik pribumi ketika panen tiba supaya harganya tetap stabil. Yang terakhir yaitu pelayaran hongi. Ini adalah pelayaran dengan perahu kora-kora atau perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC. Biasanya, pelayaran hongi ini dilakukan di wilayah timur sekitar Maluku dan Makassar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan monopoli, akan segera ditindak oleh petugas patroli hongi. Ini membuat para pedagang dari wilayah Maluku dan Makassar tidak dapat menjual hasil panennya mereka kepada pedagang-pedagang lain selain pedagang Belanda, dan tentu saja ini sangat merugikan. Sistem pemerintahan VOC. Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 orang Radvan Indi atau Dewan India. Di bawah gubernur jenderal terdapat beberapa gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah gubernur itu terdapat beberapa residen yang dibantu oleh asisten residen. Sedangkan pemerintahan di bawahnya lagi diserahkan kepada pemerintahan tradisional, yaitu raja dan bupati. Cara yang dilakukan VOC untuk menguasai suatu wilayah bisa dengan peperangan, dengan penguasa setempat, atau dengan politik adu domba atau biasa dikenal dengan divide et impera. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, bisa dibilang VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai oleh VOC. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan juga dikendalikan VOC dengan luas dan membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai dengan Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga tentunya sangat meningkat. Tapi dalam perkembangan berikutnya, ternyata VOC mengalami kemunduran. Kemunduran VOC disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Kedua, anggaran pegawai terlalu besar akibat semakin luasnya wilayah VOC. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan di berbagai daerah sangat besar. Yang keempat, adanya persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain seperti kongsi dagang Portugis dan Inggris. Yang kelima, hutang VOC yang sangat besar untuk menutupi berbagai biaya yang dibutuhkan dalam operasional VOC. Yang keenam, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran itu tetap berjalan, sehingga ini merugikan VOC. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme di Eropa membuat monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran VOC. Untuk mengatasi hal ini, kerajaan Belanda kemudian mengambil langkah-langkah, diantaranya pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC atau yang kita sebut dengan hak oktroy dihapus. VOC kemudian dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan mengenai VOC. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kurang paham, kalian bisa tambah referensi lainnya dari buku maupun sumber-sumber lainnya.
Tetap semangat untuk belajar walaupun masih di tengah situasi pandemi. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.